Puji Tuhan, selamat berjumpa lagi saudaraku yang dikasih Tuhan dalam ibadah online kita di siang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian, Bapa Engkau baik. Benar Tuhan, benar Yesus, benar Bapa Roh Kudus, Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Buktinya kami masih ada sampai saat ini, kami masih hidup, bergerak, bernafas, beraktivitas. Kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Walaupun dalam situasi kondisi yang sulit saat ini, tapi haleluya kami boleh berkata, Tuhan baik, Yesus baik, sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Sebabnya Tuhan, kami siap lagi untuk dengarkan sabda Tuhan, perkataan Tuhan. Sebab firman Allah itu adalah Allah sendiri yang datang berbicara pada kami melalui kami hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan itu datang dan memberkati, meneguhkan kami, menjadi kebutuhan rohani kami. Segala bentuk roh jahat yang bukan dari Tuhan kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami siap dengar firman-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya yakin saudara semua pasti diberkati Tuhan. Tetap dalam suasana yang damai, sehat selalu, diberkati Tuhan. Baik, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang terambil dalam kitab Nahum. Kitab Nahum dalam perjanjian lama, Nahum pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Kita baca saja satu ayat dalam Nahum 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tuhan itu baik
Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sekali lagi saya baca, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan. Saudara, Nahum adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada umat-umat Tuhan pada saat itu. Makanya Nahum itu artinya penghiburan. Ya, Nahum artinya penghiburan. Yaitu sebabnya di Israel ada satu kota yang disebut dengan kota Kapernaum, yang juga berarti rumah penghiburan. Dari kata kofer dan Nahum artinya rumah penghiburan. Ya, saudara, yang kita baca hari ini adalah ayat kunci dalam pasal ini. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Ya, saudara, kenapa saya bilang tadi penghiburan? Kenapa Nahum disebut dengan penghiburan? Karena ayat ini adalah ayat penghiburan. Ya. Sekalipun kita dalam kondisi yang boleh kita katakan kondisi sulit, ya, kondisi yang menyesakkan kita, kondisi yang memprihatinkan, ya. Tetapi saudara, kata penghiburan datang buat kita bahwa Tuhan itu baik. Haleluya. Saudara, kita mau belajar dalam situasi dan kondisi apapun. Mari kita tetap memberanikan hidup kita. Mari kita tetap berusaha dan selalu bersyukur dan mengucapkan kata Tuhan itu baik. Saudara, mungkin yang sedang menyaksikan tayangan ini, saudara sedang ada di rumah, suami istri dan anak-anak. Mari katakan di kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Saudara, sekalipun saudara dalam keadaan-keadaan kita sekarang ini dikatakan Tuhan itu baik, tetapi kadang-kadang kita merasa sepertinya tidak ada sesuatu yang baik. Ya. Karena dengan kita melihat di tayangan televisi sudah dalam kondisi sulit seperti ini, masih ada juga kejahatan-kejahatan yang terjadi. Ya. Kita mungkin merasa karena kekecewaan terhadap manusia, bahkan kita bisa kecewa terhadap diri kita sendiri. Tapi firman Allah datang, kata penghiburan, kata-kata yang memberi pengharapan bagi kita bahwa Tuhan itu baik. Haleluya. Dalam Mazmur 100, saudara, kita buka Mazmur 100 ayatnya yang ke-5. Dia berkata begini, sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Ya. Kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan itu baik. Saudara, makanya kitab Ibrani 13 ayat yang ke-8 berkata bahwa Kristus Yesus itu tetap sama. Dari dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia baik, sekarang dia tetap baik. Besok dia tetap baik.
sampai selama-lamanya. Tuhan itu baik. Haleluya. Itu sebabnya saudara, mari dekatkan diri saja kepada Tuhan. Tetap melekat dengan Tuhan. Tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Tetap kita berkata, Tuhan Yesus baik. Seringkali banyak orang Kristen, banyak orang percaya, bisa saja kita menyanyikan pujian, Tuhan Yesus baik. Tapi ini dalam gereja, setelah kita keluar gereja, kita mungkin berkata, kok Tuhan itu seperti itu sih? Dengan kondisi begini kita berkata Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak perhatian sama kita. Bukan, saudara. Ada kalanya Tuhan melatih iman kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan seperti ini untuk membuat iman kita semakin maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan izinkan kita untuk supaya kita tetap berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kondisi yang seperti ini kita mau kemana, saudara? Selain kita datang kepada Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian kita pada waktu kita dalam kesusahan. Waktu dalam kesusahan, waktu dalam keadaan-keadaan seperti ini, saudara. Dengan menghadapi virus corona yang semakin banyak korbannya. Saudara, kita mau lari kemana, saudara? Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Kita cuma bisa mengungsi ke Tuhan. Tuhan buat seperti ini supaya orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, taruhkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jangan berharap mengandalkan manusia. Percaya kepada perkataan manusia. Tapi Tuhan minta, Tuhan tuntut kita, andalkan Tuhan. Mengungsilah kepada Tuhan. Larilah kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan menolong kita. Dan Tuhan berkata, Dia mengenal. Ya, dalam Mazmur 1, saudara, Nahum 1 ayat yang ke-7, dia berkata, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, Tuhan kenal kesusahanmu saat ini. Tuhan kenal sakitmu, penderitaanmu, kesulitanmu saat ini. Tuhan berkata, Dia mengenal. Kata mengenal itu artinya Tuhan mau supaya hubungan kita dengan Tuhan ada hubungan yang sangat intim, yang sangat erat. Dari kata yada artinya hubungan yang intim, seperti hubungan suami istri. Tuhan ingin kita dengan Dia ada hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita melekat. Makanya saudara, kalau saudara baca di ayatnya yang kedua, sepertinya kontras sekali, sangat berbeda dengan ayat yang ke-7 di Nahum 1 ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan dendam kepada para musuhnya. Ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membiarkan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Saudara, di ayat 2 dan ayat yang ketiga ini, saudara, berbeda dengan ayat yang ke-7. Yang kuncinya saya bilang tadi itu ayat 7. Sepertinya di ayat yang kedua, kok Tuhan itu pembalas kehangatan amarah. Artinya begini, saudara, Tuhan tidak mau Dia dinomor duakan. Tuhan tidak mau Dia disepelekan. Tuhan mau hanya Dia yang baik, hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang sanggup tolong kita dalam keadaan susah dan sesulit apapun juga. Itu sebabnya, saudara, firman
Firman Tuhan berkata, karena Dia baik, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau Yesus panggil kita, Dia punya tanggung jawab penuh atas hidup kita. Dia tahu engkau membutuhkan sesuatu dalam hidup kita. Dia tahu kalau engkau sakit, Dia akan sembuhkan. Dia tahu kalau engkau membutuhkan banyak hal, perekonomian dan sebagainya yang kau butuhkan. Tuhan itu sanggup, saudara. Oh, firman Tuhan berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mampu tolong kita, saudara. Hanya Yesus yang sanggup tolong kita. Nah, saudara, Tuhan menunjukkan kebaikannya dalam hidup kita. Yang pertama, Dia menunjukkan kebaikannya kepada kita dalam hal Dia sangat perhatian dengan kita. Dia sangat peduli dengan kita, saudara. Dalam Matius pasal 10 ayat 30, mari kita baca bagaimana perhatian Tuhan terhadap kita, saudara. Jadi Tuhan menunjukkan kebaikannya dalam hal Dia memperhatikan kita. Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-30, Dia berkata sebagai berikut, ayat 30. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Wow, luar biasa. Ini perkataan Yesus, saudara. Saudara, satu pekerjaan bodoh bagi manusia kalau hitung-hitung rambutnya. Ketika dia nyisir, saudara, satu jatuh, apakah dia hitung? Dia berkata itu pekerjaan bodoh, tapi bagi Tuhan tidak, saudara. Dia hitung semua, di rambut di kepalamu pun Tuhan hitung. Artinya Tuhan menunjukkan perhatiannya yang khusus buat saya dan saudara hari ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin orang lain tidak peduli denganmu. Saudara-saudara kita tidak perhatian dengan kita. Tapi ada sepasang mata yang dari surga. Itulah Tuhan Yesus. Dan pandangan yang tidak pernah keliru dan tidak pernah salah. Dia punya perhatian dengan kita. Dia tahu kebutuhanmu. Dia tahu keperluanmu. Dia mau berkati kita. Dia mau tolong kita. Haleluya. Yang kedua, secara cepat, saudara, bagaimana Tuhan menunjukkan kebaikan dalam hidup kita. Tadi yang pertama mengenai Tuhan menunjukkan kebaikannya dengan perhatiannya. Yang kedua, Dia menunjukkan kebaikannya dengan kemurahannya. Oleh kemurahan saja kita hidup sampai sekarang ini, saudara. Saya teringat satu contoh dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-15, saudara. Ada contoh di sana mengenai anak yang hilang, ya, yang dia pergi jauh dari rumahnya meninggalkan kakak dan bapaknya, keluarganya. Dan Alkitab mencatat dia memboroskan semua hartanya sampai habis. Waktu dia dalam kesulitan, kesusahan, gak ada apa-apa. Sampai Alkitab menceritakan bahwa bajunya sudah compang-camping, robek, sudah gak seharusnya dipakai. Lalu dia teringat dengan kebahagiaan di rumahnya. Dan kemurahan Tuhan menunggu dia. Tangan Tuhan tetap terbuka menunggu dia. Tangan bapaknya menunggu kehadirannya untuk dia kembali. Dan waktu dia kembali, saudara, bapaknya menerimanya dengan begitu sukacita. Karena dia punya kemurahan. Dia punya kebaikan. Makanya Allah, Dia menunjukkan kebaikan
kebaikannya dengan kemurahannya. Saudara, ada saat-saatnya mungkin kita dalam keadaan kita berkata, apakah kita masih layak untuk datang kepada Tuhan? Saudara, Tuhan tidak pernah menolak siapapun dia. Yang penting kita sungguh-sungguh mau kembali kepadanya. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Tangan Tuhan tetap terbuka menunggu saya dan saudara. Haleluya. Yang terakhir saudara, bagaimana Tuhan menunjukkan kebaikannya. Dia menunjukkan kebaikannya dengan Dia ingin kita, Dia ingin menerima kita apa adanya. Saudara, dalam Alkitab, mari kita baca saudara, dalam Yohanes pasal 6 ayat 37, Yohanes 6 ayat 37. Dia berkata begini, Yohanes 6 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Yohanes 6 ayat 37. Ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Puji Tuhan. Dia menunjukkan kebaikannya dengan keinginannya untuk menerima kita apa adanya. Makanya Alkitab ayat ini berkata, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Atau dalam catatan yang lain, dia tidak akan ditolak sama Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan mau menerima kita dalam bentuk dan rupa apapun kita. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Puji Tuhan. Yesus itu baik. Bahkan Tuhan suruh kita mendekatlah kepadanya, maka Dia akan mendekat. Dalam kitab Yakobus, kitab Yakobus saudara, yang berkata, mendekatlah kepadanya maka Dia akan mendekat. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mungkin ayat ini adalah ayat yang terakhir. Yakobus pasalnya yang keempat ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tuhan perintahkan, mendekatlah kepadanya, maka Dia akan mendekat kepadamu. Kenapa Dia suruh mendekat, saudara? Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Puji Tuhan. Sebabnya saudara, percayalah, Tuhan itu baik. Amin. Dia tetap baik. Dia tidak pernah berubah. Termasuk kebaikannya, kemurahannya, perhatiannya, tidak pernah berubah. Yesus tetap sama dari dahulu, hari ini, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya.
Yesus, hanya Dia setiap ikut pastikan hidup hanya Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu datang meneguhkan kami. Benar Tuhan, Engkau baik. Sungguh baik Tuhan. Tidak pernah berubah kebaikan-Mu. Tidak pernah berubah perhatian-Mu. Tidak pernah berubah kemurahan-Mu. Tidak pernah berubah Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Engkau tidak pernah menolak dan membuang kami. Sebabnya kami mau datang Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Teguhkanlah kami. Berkatilah kami. Berkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Bila ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah kuatkan. Yang susah dihiburkan. Dalam putus asa diberikan pengharapan baru. Setiap kebutuhan-kebutuhan umat-Mu Tuhan, makan, minum, pakai mereka. Kami percaya Engkau Allahku yang baik. Allahku akan memenuhi dan mencukupkan segala keperluan-kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua, berkati bangsa kami, pemerintahan kami Tuhan, tolong pemerintahan Indonesia. Pemerintah kami Bapak Jokowi sebagai presiden terus berikan hikmat bagi dia. Wakil presiden juga Tuhan tolong para menteri, semua pemerintah-pemerintah yang terkait di dalamnya. Tuhan tolong sampai RT, RW, lurah yang ada di hadapan kami. Berilah hikmat bagi mereka mengayomi seluruh rakyat yang ada di bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami percaya kami sudah diberkati. Orang yang beribadah kepadamu, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, sakit penyakit dilalukan Tuhan. Orang yang beribadah dengan sukacita, dengan hati yang sedang, besarlah labanya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah. Pulanglah dengan membawa berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami sudah berdoa Tuhan, kami akhiri ibadah ini dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.